Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Presiden Prabowo Subianto minta unsur elit di semua bidang bersatu. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Prabowo pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Terkait hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden. Kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Badan Gizi Nasional kembalikan uang Rp311,2 miliar ke kas negara dari hasil penelusuran 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah. Kepala Badan BGN, Bapak Mayor Jenderal TNI. Dijumpai di kantor BGN Jakarta hari Jumat, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan 414 dapur MBG yang belum beroperasi telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga dana harus dikembalikan ke kas negara. Terkait hal tersebut, Sudaryono pun tegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti. Telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184. Pemirsa, Angkatan Muda Koperasi Indonesia atau AMKI menggelar dialog mengenai program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Jakarta. Kegiatan yang menjadi bagian dari Rakernas ke-8 AMKI ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai pengembangan koperasi di Indonesia. Angkatan Muda Koperasi Indonesia atau AMKI menggelar dialog bertajuk Koperasi Merah Putih is the Prabowo Wrong di Jakarta. Forum ini mempertemukan akademisi, pelaku koperasi, pengambil kebijakan, serta berbagai elemen masyarakat untuk berdiskusi mengenai peluang dan tantangan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
Diskusi juga menjadi ruang untuk mengkaji berbagai gagasan yang berkaitan dengan penguatan peran koperasi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joe Angelo de Sousa, menilai koperasi dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkolaborasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Mempromosikan koperasi yang modern dan memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa koperasi adalah alat pembebasan masyarakat generasi muda untuk bisa berkarya dan untuk bisa berkreasi di dalam ruang yang begitu luas besar bagi mereka, dan koperasi akan hadir sebagai patron bagi mereka. Dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat, Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah menilai rencana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya korupsi tidak masuk akal. Herdiansyah berpandangan solusi mengurangi perilaku korupsi bukanlah menaikkan gaji mereka, melainkan memperbaiki mekanisme dalam tubuh partai politik. Usulan menaikkan gaji kepala daerah menuai reaksi publik, apalagi alasannya karena beban pekerjaan kepala daerah yang kian berat dan demi mengurangi tindak pidana korupsi. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai menaikkan gaji kepala daerah demi mengurangi korupsi adalah keliru. Hamzah menyebut akar permasalahan dari perilaku korupsi bukanlah jumlah gaji yang diterima para kepala daerah, melainkan tingginya biaya politik dan buruknya mekanisme partai politik. Karena problem mendasarnya bukan soal menaikkan gaji atau pendapatan kepala daerah. Kita mesti berusaha bagaimana mencari akar persoalannya. Satu, misalnya